Oke, selamat siang, shalom. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara di DX Megamas Manado. Dan ada beberapa teman saya yang bersama-sama dengan saya. Mohon masing-masing perkenalkan diri. Saya David Sihobi. Saya Fitri Berdian. Saya Heidi Apatua. Saya Sigarodo. Saya Mendinding. Saya Emmanuel Kinanti. Saya Krisya Alawi. Let's go. Bagaimana Bapak menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam penerapan teknologi di Bursa Efek Kantor Perwakilan Sulawesi Utara? Untuk penerapan teknologi di jangka pendeknya adalah pertama dengan kami mempersiapkan hardware atau menyiapkan hardware pendukung. Contohnya adalah menyiapkan perangkat kerja bagi seluruh karyawan, baik itu laptop, baik itu smartphone, baik itu tablet, maupun mempersiapkan infrastruktur data atau jaringan. Jangka pendek juga kami mempersiapkan kemampuan penggunaan aplikasi, pengenalan aplikasi, dan kemampuan untuk memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada baik di dalam perangkat maupun perangkat lunak yang kami gunakan di dalam hal ini Microsoft Teams. Jadi kita memperkenalkan fitur-fitur secara maksimal dari Microsoft Teams, dari Microsoft Office, dan juga fitur-fitur maksimal dari perangkat yang kami gunakan. Untuk jangka panjang, penetapan jangka panjang itu adalah bagaimana baik dari sisi kegiatan dan pelaporan itu semuanya dilakukan secara digital atau dengan memanfaatkan teknologi sehingga terjadi yang namanya efisien. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memastikan bahwa para staf memahami dan menerima teknologi baru yang diterapkan? Baik, beberapa teknologi yang diterapkan itu contohnya adalah dari sisi kehadiran, kemudian memanage resources, kemudian dari sisi pelaksanaan kegiatan. Nah, bagaimana untuk saya memastikan semua staf itu menerima? Pertama adalah dengan yang tadi, mempersiapkan hardware-nya, memberikan insentif untuk menerima hardware yang nantinya akan digunakan yang berkaitan dengan tentang pemanfaatan teknologi. Untuk mereka memahami, di situ memang harus ada yang namanya kami melakukan yang namanya pelatihan. Pelatihan itu selain penggunaan itu agar supaya mereka tidak ada gap antara ketidaktahuan dan apa yang dituntut dari penggunaan teknologi tersebut, juga adalah untuk membuat mereka melihat bahwa dengan teknologi ini mereka bisa memahami, pekerjaan bisa menjadi lebih efisien, efektif, dan kita bisa lebih borderless. Seperti itu sih. Oke, pertanyaan yang ketiga, ada beberapa masalah teknologi yang sering dihadapi di Bursa Efek dan bagaimana Bapak menangani masalah tersebut? Baik, ada dua klasifikasi masalah terkait dengan teknologi. Pertama itu datang dari stabilitas jaringan data. Jaringan data karena dibutuhkan jaringan data yang stabil dan juga dengan bandwidth yang besar. Nah, itu yang menjadi masalah oleh karena untuk sistem perkantoran yang ada di kawasan yang kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia ini berada, itu memiliki peraturan ketat dalam hal pihak-pihak mana saja yang boleh untuk masuk menjadi data provider di kawasan ini. Jadi itu menjadi satu kesulitan ketika contohnya data provider atau penyedia jaringan itu memiliki kendala dalam hal menyediakan jaringan yang stabil dan bandwidth yang besar. Kemudian yang kedua adalah permasalahan kedua itu muncul ketika teknologi ini, aplikasi teknologi ini digunakan oleh stakeholder. Jadi stakeholder daripada PT Bursa Efek Indonesia di Sulawesi Utara dan juga Gorontalo ini ada sekitar 24 stakeholder level satunya itu, dan kurang dari 50% yang mampu untuk kemudian menggunakan teknologi yang kami terapkan untuk melakukan
manifestasi daripada kegiatan atau MOU yang kami buat dengan 24 stakeholder ini. Jadi ada dua, pertama dari kembali ke ketersediaan daripada infrastruktur jaringannya, kedua adalah bagaimana user daripada stakeholder kami yang memiliki kesulitan untuk kemudian bisa mengadopsi sistem teknologi yang kami gunakan. Nah, kemudian bagaimana menanganinya? Untuk yang pertama itu adalah kami melakukan evaluasi. Jadi problemnya yang pertama itu dalam hal B2B itu kita tidak bisa hari ini pakai, ntar malam buang, hari ini pakai, besok putus, itu nggak bisa. Jadi kita biasanya kerjasama dengan institusi itu ada yang namanya kontrak, dan itu tidak 1 hari atau 1 bulan, usually itu minimal 12 bulan. Nah, itu kendalanya juga ya, bahwa yang kami lakukan adalah melakukan evaluasi berkala, tetapi kemudian yang kami lakukan adalah kami meminta jalur komunikasi 24 jam dengan bagian teknis tersebut, bagian teknis penyedia infrastruktur jaringan tersebut, untuk kemudian bisa menghandle permasalahan jaringan right on time ketika kami butuhkan. Plus yang kami minta juga adalah yang namanya backup line. Jadi selain dari main provider tersebut harus menyediakan backup line sekiranya main line komunikasinya itu dia putus. Nah, terkait tentang stakeholder yang kami bisa lakukan atau yang kami lakukan adalah dengan melakukan training one-on-one. Itu dilakukan setiap tahun berulang kepada stakeholder, plus di situ ada insentif bagi stakeholder yang bisa untuk menerapkan sistem teknologi yang kami minta mereka untuk gunakan. Baik, untuk pertanyaan yang keempat di sini, yaitu dalam pandangan Bapak, apa area utama di mana inovasi teknologi masih diperlukan di Bursa Efek dan mengapa? Jadi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana penggunaan teknologi melalui perangkat itu bisa diperluas sistem keamanannya. Jadi selama ini untuk memastikan sistem keamanan dari teknologi yang digunakan oleh staff itu adalah dengan menggunakan perangkat yang diberikan oleh kantor dan yang sudah terregister di kantor, sehingga dalam satu sisi IT pusat itu bisa melakukan remote untuk semua perangkat tersebut. Tetapi kendalanya adalah seiring dengan tingkat mobilitas pekerjaan semua staf itu yang mobilitasnya itu tinggi, sehingga kadang-kadang dibutuhkan untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi kerja itu melalui perangkat yang belum terdaftar di sistem IT pusat. Nah, itu dibutuhkan sebuah sistem keamanan yang lebih luas lagi agar supaya fleksibilitas dalam hal mengakses aplikasi kerja atau file-file kerja itu bisa dilakukan dari semua perangkat yang dimiliki oleh semua staf. Mengapa? Oleh karena itu ya, karena ketika kita melakukan pekerjaan di luar kantor, itu semua perangkat itu memiliki kapasitas dalam hal durasi atau kemampuan dia untuk menyala. Nah, dan kadang-kadang kita tidak memiliki gadget, semua gadget itu yang seperti laptop yang kita bisa pakai. Ada juga gadget-gadget handphone genggam yang kita pakai atau tablet yang mana tidak baik penggunaannya apabila selalu dicolok ke power supply-nya. Jadi itu membutuhkan rata-rata kita punya lebih dari satu gadget, dan satu gadget itu yang sudah terafiliasi dengan perangkat atau disebut dengan perangkat kerja. Kemudian yang satu lagi itu yang disebut dengan personal. Nah, personal ini butuh diberikan akses sedemikian rupa agar supaya masih tetap bisa digunakan ketika perangkat kerja yang satu itu dia sudah harus di recharge, atau kadang-kadang ketika kami memerlukan beberapa perangkat di dalam satu hal. Let's say contohnya untuk meeting perangkat A, kemudian untuk membuat laporan perangkat B, atau ada 2 meeting, maka kita itu membutuhkan semacam security clearance di perangkat-perangkat yang lain agar aplikasi yang digunakan untuk bekerja itu bisa dibuka dan pekerjaan itu bisa dilaksanakan dari beberapa perangkat
oleh karena harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan.